Dan juga di antara sunnah-sunnah mandi yang perlu dilakukan istiqbalul kiblah indal ghusli, yaitu menghadap kiblat ketika dia mandi. Jadi mandi wajib atau mandi sunnah. Ya, kecuali kalau hatta meskipun mandinya di kolam renang, ya, ketika dia mau nyebur ke kolam ngadep kiblat. Ya. Juga dianjurkan qiraatud doa, membaca doa dalam wudhu, setelah wudhu ketika dia selesai mandi. Ini kiasan ala ma fil wudhu. Ulama mengkiaskan seperti seorang selesai wudhu, maka setelah mandi juga dianjurkan membaca doa sebagaimana doa yang dibaca selesai wudhu. Ya. Juga di antara sunnah-sunnah seorang melakukan sunnah yang dilakukan kapan seorang tadi disunatkan untuk mandi. Ya. Seorang yang sunnah apa saja yang dilakukan waktu mandi? Ghuslul kaffaini, mencuci dua telapak tangan. Mencuci dua telapak tangan sebelum mandi, ini juga termasuk sunnah. Atau juga wal madmadah, berkumur-kumur. Wal istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Juga diantara sunnahnya ayyabula qablal ghusli in kanat min khurujil mani. Orang yang mau mandi tadi kencing terlebih dahulu kalau mandi wajibnya disebabkan karena keluarnya mani. Khawatir nanti mandinya selesai, maninya keluar. Maka mengharuskan dia mandi lagi. Ya. Juga izalatul qadar, qablahu, menghilangkan kotoran yang ada di badannya ketika dia mandi. Ya. Atau apa? Kotoran yang ada di badan, apalagi seperti cat atau tip X yang melekat di badan harus dihilangkan terlebih dahulu sehingga air tadi bisa nyampe. Ya. Juga melakukan wudhu sebelumnya. Ya. Dan memperhatikan lipatan-lipatan badan, lipatan-lipatan kulit yang ada di badan. Ya, sehingga air tadi masuk ke semua kulit. Ya. Juga menyela-nyelai rambut ketika mandi, baik rambut yang ada di kepala atau jenggotnya harus disela-selai. Terutama perempuan yang dikuncir itu harus dilepas kalau sekiranya airnya tidak masuk. Juga ad-dalku, menggosok badan, ya, menggosok badan waktu mandi. Ya, ini hukumnya sunnah. Juga mendahulukan anggota badan yang kanan sebelum membasuh anggota badan yang kiri. Setelah itu anggota belakang yang kanan dan setelah itu anggota belakang yang kiri. Harus ada at-tayamun, mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Juga at-taslis, dalam mandi harus ada mentiga-tigai dalam membasuh badannya tadi. Juga al-muwalah, harus terus-menerus. Jangan membasuh separuh badan, berhenti setelah 5 menit diteruskan. Dan setelah itu setelah itu tidak boros dalam menggunakan air. Meskipun dia mandi di kolam renang atau mandi di laut atau di sungai, agar tidak boros dalam menggunakan air. Adamul israfil ma, tidak boros dalam menggunakan air. Ini. Dan siapa saja yang dianjurkan untuk mandi tadi? Siapa saja yang dianjurkan untuk mandi ketika seorang mau mandi sholat istisqa, mau mandi sholat minta hujan, maka para hadirin, ya, yang mau hadir, baik anak kecil, dewasa, maka disunatkan terlebih dahulu mereka mandi. Itu sunnah. Atau mengqadai
mandi Jumat seperti mandi sunnah-sunnah yang lain. Ya. Yaitu mandi ghuslul Jum'ah, mandi pada waktu hari Jumat. Misalnya dia bangun sudah azan Jumat, nggak sempat untuk mandi Jumat. Atau ketika mau mandi airnya sudah habis, maka bisa diqodhoi setelah sholat Jumat. Jadi kalau sebelum Jumat hanya mandi biasa tanpa diniati, itu nggak dapat pahala. Tapi kalau mandinya diniatin dapat pahala. Atau juga mandi yang disunatkan yusannul ghuslu ba'da natfil ibti wa halqil anah wa qasyis syarib. Seseorang tadi disunatkan untuk mandi ketika selesai mencabut buluh ketiak, ya. Atau apa? Mencukur buluh kemaluan dan mencukur kumis. Ya. Ini dikiaskan apa? Agar tidak tersisa rambut yang ada di badan tadi. Maka disunatkan untuk mandi. Dan juga apa? Al-ghuslu inda khudur ijtima'il muslimin. Mandi ketika mau menghadiri perkumpulan kaum muslimin. Ini ketika mau hadir sholat berjamaah, mau hadir sholat id, mau hadir apa? Majelis taklim, mau hadir istighosah, mau hadir rutinan malam Jumat Yasin tahlil. Dan juga diantaranya al-ghuslu, disunanjurkan mandi, segera mandi setelah jima, ba'da tabawul, setelah dia itu kencing. Juga al-ghuslu ba'dal hijamah, disunatkan mandi setelah seseorang melakukan bekam, melakukan cantuk. Ya. Dan juga sunnah mandi lil i'tikaf, ketika seorang tadi mau i'tikaf di masjid. Ya, disunatkan untuk mandi. Kenapa? Ketika dia i'tikaf mau bermunajat kepada Allah, yusan ayyakuna nadhifan, disunatkan seorang tadi dalam keadaan bersih mandinya. Al-ghuslu li bulughis shabi bisin, disunatkan mandi juga balaghnya seorang anak dengan usia. Ya, bukan dengan apa? Keluarnya mani. Misalnya perempuan sudah sampai usia balagh, maka disunatkan untuk mandi. Juga al-ghuslu inda taghayyur raihatil badan, mandi ketika apa? Terjadi perubahan pada badan. Bau badan kita berubah. Ya, udah kecut. Ya, udah enggak apa? Udah enggak bisa dekat-dekat dengan orang lain. Ya, kiranya orang kalau dekat kita akan merasa apa? Jijik. Ya, maka kita harus mandi. Ya, jangan sampai 3 hari, seminggu enggak mandi. Nah, maka dianjurkan untuk mandi ketika ada perubahan bau badan. Ya. Dan juga mandi untuk disunatkan jadi perempuan yang iddah setelah selesai dari iddahnya. Baik itu iddah al-wafa, ditinggal wafat oleh suaminya, atau iddatut talak, diceraikan oleh suami. Juga di antara hal-hal yang disunatkan untuk seorang, kapan disunatkan untuk mandi? Lil adzan. Ya, sebelum adzan, seseorang tadi disunatkan untuk mandi. Ya. Jadi seorang tadi disunatkan mandi ketika dia mau adzan. Jadi mau manggil orang untuk sholat, sebelum dia berangkat adzan disunatkan untuk mandi. Jadi mandi juga disunatkan banyak. Disunatkan mandi ketika mau masuk ke Masjidil Haram, mandi mau tawaf. Ya. Mandi ketika kita mau berkumpul dengan kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang selalu menjaga sunnah-sunnahnya mandi, dan disucikan diri kita dari segala perbuatan dosa dan maksiat,
dan dijadikan kita orang-orang yang soleh yang selalu memperhatikan syariat-syariat Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita selalu dikumpulkan dan dapat perhatian dari para guru-guru kita dan tidak bosan-bosannya kita mengkaji ilmu agama, dan mudah-mudahan kajian yang kita pelajari dijadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.